saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita surgawi ya. Saya melihat luar biasa penyertaan pertolongan Tuhan. Kita bisa diperhadapkan pada satu hal yang yang membuat kita susah, pada satu hal yang membuat kita mungkin berderai air mata, tetapi semuanya itu tidak akan menyurutkan kasih kita kepada Tuhan, tidak akan pernah menyurutkan apa yang ada dalam kehidupan kita dan menjauhkan kasih kita kepada Kristus. Mari kita saatnya akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita hari ini untuk kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa ya. Jadi benar-benar ayo kita kalau bisa dalam setiap ibadah itu video kita supaya kita bisa saling menyapa, saling melihat ya. Jadi jangan seperti acara-acara atau kegiatan Zoom yang lainnya kita bisa bebas ke sana kemari dengan kini sedang beribadah ya, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita menghargai hadirat Tuhan ya, kita menghormati hadirat Tuhan karena kita sedang menghadap hadiratnya. Haleluya, mari sama-sama kita hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih judul adalah jangan menjadi Kristen botol ya. Kalau kita sering sih mendengar gitu pernyataan jangan menjadi Kristen tomat, itu sudah sering ya. Kristen tomat artinya apa? Kristen hari ini bertobat, besok kumat. Ya, nah ini sering kita mendengar istilah seperti itu. Tapi hari ini kita juga akan mendengar istilah yang lain, tetapi ini bukan manusia, bukan saya yang menuliskan istilah ini gitu ya. Kristen botol, apa sih Kristen botol itu? Botol apa gitu ya? Botol apa? Yuk sama-sama kita mau pelajari ya. Sekali lagi hari ini kita benar-benar ayo. Mungkin kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar agak sedikit keras, tetapi saya pikir ini hal yang penting. Kenapa? Karena di akhir-akhir seperti ini, masa-masa seperti ini, saya katakan kita ini sedang berada di lembah penantian, ya. Di lembah penantian seolah-olah kalau saya katakan ya kematian itu sudah di depan mata, gitu ya. Karena apa? Dari hari ke hari kayaknya setiap jam ada saja berita kematian, berita duka gitu ya, atau berita orang terpapar. Dan ini secara manusia, secara daging ya pasti ada ketakutan. Saya mengalaminya sendiri gitu ya. Rasa-rasanya waktu saya terpapar itu sudah mungkin sudah hari terakhir saya. Saya nggak mungkin bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, dengan Bapak Ibu terkasih semua. Itulah yang kita alami gitu ya hari ini. Makanya kita nggak usah lagi memikirkan memang harus kita menjaga imun kita itu harus gitu ya. Tetapi harus kita imbangi juga betul-betul bagaimana kita bisa mengolah juga iman kita, roh kita juga tetap kuat di dalam Tuhan. Mempersiapkan untuk mempersiapkan membenahi hidup kita agar benar-benar hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang dirindukan kelak pada akhirnya kita mengalami perjumpaan muka dengan muka. Ya, akhir ini mungkin firman sebenarnya atau khotbah seperti ini sangat tidak disukai oleh orang-orang tertentu gitu ya, atau sangat mungkin banyak ya orang lebih suka apalagi saat sekarang ini pandemi seperti ini ya, orang dalam kesusahan, kesukaran karena sakit penyakit, orang lebih suka mendengarkan berita-berita firman Tuhan atau khotbah itu yang menyenangkan daging. Contohnya tentang mujizat, itu kita perlu. Saya katakan saya bukan orang yang anti mujizat, saya juga perlukan itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita benar-benar membenahi, yang terpenting membenahi rohani kita ini. Saya bukan mengatakan hal ini nanti berarti saya ini sudah orang yang benar rohaninya, tidak. Tetapi justru ketika saya menyampaikan firman ini juga tertegur buat jiwa saya, supaya saya pun juga mempersiapkan diri saya, membenahi diri saya. Makanya selalu katakan kita, saya dan saudara. Saya tidak pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan selalu kita, saya dan saudara, supaya kita benar-benar pengiringan kita ini benar gitu ya. Jadi jangan sampai saya sering yang ada di dalam pemikiran saya, jangan sampai ketika saya pulang menghadap Bapak, dipanggil Bapak gitu ya, ternyata dia tidak kenal saya. Padahal saya sudah katakanlah gitu ya, jungkir balik melayani dia mungkin ya, tetapi ternyata Tuhan tidak kenal saya. Ini yang harus betul-betul kita persiapkan supaya kita mengenal Tuhan dan terlebih Tuhan juga mengenal kita.
Ya, nah mari kita sama-sama kembali lagi. Apa sih Kristen botol itu? Yuk kita buka dari Yeremia. Kitab Yeremia pasal 4. Ya, kitab Yeremia pasal 4 ayat yang ke-22. Silakan yang ada Alkitabnya langsung buka gitu ya. Jangan kita pasif ya. Kita tetap ibadah yang aktif ya. Kita buka ya Alkitab kita atau tab kita ya, terserah. Yang penting kita baca firman Tuhan ya. Saya akan baca firman-Nya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Luar biasa nih ya, firman Tuhan ya dari Yeremia 4 ayat 22. Saya gereja. Ya. Tolong yang belum di-mute-kan ya, supaya tidak terganggu suaranya, supaya tidak terdubbing suara ya. Saya baca sekali lagi, sungguh bodohlah umatku itu. Dikatakan di umatku itu. Nanti saya akan jelaskan ya lebih jauh. Mereka tidak, kenapa dikatakan oleh Allah, mereka adalah umat yang bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Padahal mereka adalah umatnya, tetapi Tuhan katakan umatnya tidak mengenal dia. Dikatakan karena itu Tuhan katakan bodoh sekali ini ya. Padahal mereka adalah umat pilihan, ya. Tetapi mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan Yesus. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Tolol karena mereka tidak mempunyai hikmat di dalam Tuhan. Tetapi mereka pintar untuk berbuat jahat. Dikatakan, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Firman ini disampaikan oleh Tuhan langsung kepada Nabi Yeremia. Untuk Yeremia, Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat pilihannya waktu itu adalah umat Israel, diperkatakan karena apa? Karena kedurjanaan, karena dosa yang dilakukan luar biasa oleh umat-umat Israel. Ya pada waktu itu kalau kita baca apa yang dilakukannya di dalam pasal sebelumnya, di pasal yang kedua ya, di sana jelas dikatakan ayat yang keempat ya, mulai ayat yang keempat. Dengarlah firman Tuhan ya, Yeremia pasal 2. Ini kenapa maka Tuhan menyampaikan perintah itu kepada Yeremia ya, untuk disampaikan kepada jemaatnya, kepada umatnya waktu itu ya. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Ya, ini kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Ya, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, yang berlekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal. Mereka mengikuti apa di mata Tuhan. Di sini kita baca tadi dari ayat yang keempat, itu luar biasa. Mereka yang tadinya setia dituntun keluar daripada tanah perbudakan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan perlindungan Tuhan. Tetapi ketika mereka masuk sampai pada tanah Kanaan itu, mereka kembali berupa saya mau katakan seperti kaca yang lupa pada kulitnya. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka tidak lagi sebut nama Tuhan, tidak mencari Allah, bahkan imam nabi tidak lagi memposisikan diri mereka sebagai pemimpin umat untuk membawa umat kepada Allahnya. Inilah kekejian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin kita berkata, oh itu kan zaman perjanjian lama. Kita tidak lagi menyembah dewa. Buktinya saya rajin beribadah. Buktinya hari ini saya hadir dalam ibadah Zoom. Oke. Kita akan bawa memahami tentang bagaimana tentang kebodohan. Makanya tadi botol itu artinya bodoh dan tolol gitu ya. Jadi jangan menjadi Kristen yang bodoh dan tolol.
Kalau itu konteks perjanjian lama, sekarang kita akan masuk kepada konteks perjanjian baru. Apa sih dimaksudkan firman Tuhan? Apa yang Tuhan mau tentang hidup kekristenan kita supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh gitu ya. Bodoh bukan berarti kita tidak berintelektual. Mungkin kita mempunyai gelar yang sepanjang apapun itu gelar kita. Kita mempunyai kedudukan yang hebat ya. Tetapi bodoh menurut firman Tuhan bukan itu. Ya, bukan itu, tetapi kita mari belajar apa sih yang bodoh dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita melihat konteks perjanjian baru supaya kita tidak membaca oh itu perjanjian lama, tidak, tetapi perjanjian lama itu makna rohani yang luar biasa. Dari perjanjian lama kita akan tahu apa yang Tuhan mau, itu akan dibawa terus sampai kepada perjanjian baru supaya umat-umat yang dipilihnya, umat-umat yang percaya kepada Tuhan itu benar dalam hidup ketaatan, kekudusan, kesetiaan seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, coba kita buka dalam kitab Roma ya, kitab Roma ya. Kitab Roma, kita mau belajar daripada bagaimana Rasul Paulus begitu keras mengajarkan hal ini kepada jemaat di Roma ya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ya, Roma pasal pertama ayat yang ke-21 di sana dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Lihat ya. Makanya tadi di Yeremia dikatakan mereka adalah umatku, artinya harusnya mereka mengenal gitu ya. Makanya di dalam Roma dikatakan Rasul Paulus mengatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia ya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Ini dikatakan oleh Nabi Yeremia, pesan Tuhan tadi ya, bahwa mereka tidak berpengertian. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu perbuatan jahat, tapi tetap mereka lakukan. Inilah pikiran sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikatakan mengenal Allah. Ya, jelas sekali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kita mengenal Allah, ya. Tetapi apa? Mereka tidak memuliakan Dia. Memuliakan di sini tidak sekedar kita bernyanyi, bermain musik gitu di gereja, bukan sekedar itu. Nanti kita akan lebih jauh. Bagaimana kita memuliakan Allah yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang harus kita lakukan, ya? Di sana dikatakan apa? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati. Ya, lihat, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apa maksudnya nih? Pemahaman apa? Kita buka, kita mau memahami itu ya. Nah, selanjutnya ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, ya, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dua kali Rasul Paulus dalam ayat ini mengatakan, orang mengenal Allah, ya, mereka berlaku hikmat, tapi ternyata itu adalah orang-orang tergolong orang-orang yang bodoh. Ternyata mereka bodoh gitu ya, karena mereka tidak berpengertian, dikatakan tadi memiliki pikiran yang sia-sia. Ya, kita lompat ke ayat 28, di sinilah pemahamannya tentang pikiran yang gelap tadi ya. Ayat yang ke-28 di sana dikatakan, dan mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan. Kata menyerahkan, ya saya baca dari terjemahan yang lain, ya. Ini lebih supaya kita lebih memahami, ya. Allah telah membiarkan supaya kita agak mudah memahami. Kalau di sini ya kata, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, seolah-olah seolah-olah Tuhan itu yang memang menyerahkan. Tidak ada tidak ada bukan karena manusia, tetapi memang Allah yang menyerahkan. Tidak, tetapi kalau terjemahan lain agak gampang dimengerti. Di sana dikatakan Allah membiarkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, pikiran yang sia-sia tadi, ya, dikatakan dalam ayat 21 tadi. Ya, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kelakuan apa yang tidak pantas yang dilakukan oleh umat, ya, pada waktu itu, dan juga kita pada saat ini dalam umat perjanjian baru. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, ya, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan.
Ya, ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini yang dikerjakan oleh umat-umat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat yang ada di kota Roma. Dan saat ini kita membaca dan ini saat ini itu tertuju kepada kita. Kita katakan tadi, kita tidak seperti bangsa Israel gitu ya, membuat patung untuk disembah, tapi kita tetap rajin ke gereja, kita tetap rajin baca Alkitab, bahkan kita pemain musik yang hebat, membawa pujian yang hebat. Tetapi lihat bagaimana konteks ini, ayat ini ya, mengajarkan kita yang Tuhan tuntut adalah pembenahan hati. Bagaimana sikap hati? Kalau di sini dikatakan Tuhan membiarkan karena pikirannya sia-sia. Ternyata hati yang Tuhan tuntut. Ya, pembaharuan hati yang Tuhan tuntut. Tuhan tidak tuntut segala macam sikap apapun yang kita tampilkan saat ini, tidak. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kejahatan yang sudah kita lakukan tadi dikatakan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Bukankah itu seringkali ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, saya dan saudara? Saya tidak mengatakan saya ini sudah tidak sudah benar hati saya, tidak. Justru saya sampaikan ini karena saya juga ditegur oleh firman ini. Jangan sampai ternyata kita sudah jungkir balik melayani Tuhan. Ternyata kita sudah rajin beribadah, kita memberikan persembahan, persepuluhan apapun itu taburan kita besar. Ternyata nanti saya katakan Tuhan tidak menjumpai kita, dia katakan aku tidak kenal engkau, enyah engkau dari hadapanku. Ini yang harus kita pelajari dengan sungguh. Ayo ada keseriusan kita. Ini yang dikatakan adalah pertobatan itu. Nanti ya kita akan masuk kepada pertobatan itu. Mereka adalah pemfitnah, kurang ajar, congkak, sombong, ya, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini ternyata termasuk di situ. Kalau kita orang yang pembangkang, kita orang yang tidak peduli, ya, anak-anak muda, siapapun kita, ternyata kita tergolong orang yang bodoh. Kita suka memperkatai orang lain, memfitnah, apapun itu, menggosip gitu ya. Kita tidak menghargai segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kita dikatakan kita adalah orang bodoh, kita adalah orang yang tolol, Kristen botol. Ya, itu kita perkatakan kepada diri kita. Kita berdiri di cermin, ya, katakan aku bukan orang Kristen botol. Aku tidak mau menjadi orang Kristen botol. Supaya jangan sampai nanti saya katakan sekali lagi, karena apa sih yang kita harus kerjakan saat ini? Nggak ada yang lain. Karena kematian itu pasti. Cuman kita saat kapan kita mati kita nggak usah pikirkan itu kedaulatan Tuhan. Ya, tetapi yang harus kita benahi adalah apa yang akan kita bawa nanti. Sudahkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sudahkah sesuai dengan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan, lakukan? Ya, dikatakan ayat 31, tidak berakal, tidak setia. Nih ya, tidak setia. Tidak setia ini luas penjabarannya, bukan saja ketika kita menjadi orang murtad, tetapi ketika tidak setia melakukan firman Tuhan. Tidak setia dengan waktu, gitu ya. Semuanya itu. Kemudian apa? Tidak penyayang nih. Kita selalu berlaku kasar terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap sanak saudara. Sering berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kurang ajar, yang tidak sopan, ya. Itu kan ini real nyata kehidupan kita gitu ya. Kemudian apa? Tidak mengenal belas kasihan. Nih, tidak pernah tahu dengan lingkungan kita. Kita orang yang dipercayakan Tuhan berkat yang berlebih, tetapi kita cuek gitu ya. Kita tahu ada di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga terdekat kita yang memerlukan bantuan, tetapi kita cuek. Ternyata ini dikatakan firman Tuhan menjadi orang tergolong orang yang bodoh, orang yang tolol, kesia-siaan. Karena hati mereka yang degil, karena hati kita yang tidak mau dirubahkan oleh firman Tuhan, karena hati kita hanya ya aku yang penting udah Kristen, tetapi kita tidak mau terus merespon hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Kepada jemaat di Efesus pun Rasul Paulus menyampaikan, juga mengajarkan tentang hal ini. Ini luar biasa, lebih ini lagi ya. Coba kita buka dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ya. Efesus pasal yang ke-5. Jadi mari saatnya Bapak Ibu, kita nggak usah mempersoalkan siapa orang siapa gitu, tapi kita persoalkan diri kita ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini Rasul Paulus tadi kalau pada jemaat di Roma, ternyata kepada jemaat di Efesus pun Rasul Paulus mengajarkan hal itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Sekali lagi Rasul Paulus mengajar, mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar kita beragama, seringkali hamba Tuhan mengatakan bukan sekedar kita memiliki agama, tapi kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kerjakan. Yaitu apa? Kita lompat maju, naik ke atas ayat yang ke-15. Karena itu, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, karena itu dikatakan ayat ke-15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu berbicara orang yang tegar tengkuk, orang yang keras hati, orang yang nggak mau diubah, orang yang nggak mau dibentuk, orang yang nggak mau dibaharui. Pokoknya dia, gitu ya. Apa yang ada di pikiran itu ya dia. Dia mungkin dia seringkali Tuhan engkau pemimpinku, tetapi seringkali juga dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam kehidupannya, nggak mau dibentuk, nggak mau diubahkan. Pokoknya apa menurut dia itu baik, itu yang dia kerjakan. Keinginan memuaskan keinginan daging itu, ya. 3 dosa ini dalam kehidupan kita yang sering kali manusia lakukan. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. 3 dosa ini apa? Keinginan daging, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 dosa inilah yang selalu ada, ya, mengintip setiap manusia yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini 3 dosa ini yang akan memisahkan kita daripada kasih Tuhan. 3 dosa ini yang akan menjauhkan kita daripada kemuliaan Tuhan. Keinginan hati, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini terangkum sudah seperti apa yang dikatakan dalam Roma tadi. Ya, dijabarkan di dalam Roma tadi tuh. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging ini tidak berbicara tentang kita suka dengan barang-barang materi, tidak. Tetapi bagaimana kita suka ketika aku puas, merasa puas ketika aku dendam kepada seseorang, ketika aku membenci seseorang, ketika aku tidak memaafkan orang lain, gitu ya. Puas hati kita. Ini namanya keinginan daging. Hati kita puas dengan hal itu. Memang makanya dikatakan firman Tuhan itu pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu, salib itu merupakan kebodohan. Pemberitaan salib itu, yaitu pemberitaan firman itu merupakan kebodohan. Ya, bagi orang dunia. Karena apa? Dikatakan kita harus mengampuni, kita harus berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita, yang sudah jahat kepada kita, kita harus berdoa. Tapi itu firman yang diajarkan kepada kita. Ya. Tetapi ini seringkali memang tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak gampang kita lakukan. Perlu pengorbanan, bahkan berdarah. Ya, kalau bisa keluar darah itu keluar muncrat-muncrat barangkali ya dari hati kita. Bagaimana kita mampu untuk kita bisa mematikan keinginan daging kita untuk marah, untuk menyimpan emosi, menyimpan dengki, menyimpan kebencian, menyimpan tawar hati. Saya pernah mendengar satu kesaksian yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini juga mendengar kesaksian daripada orang yang dilayaninya. Dia menceritakan bagaimana padahal dia sudah melayani luar biasa, katanya melayani Tuhan. Tetapi bagaimana dia menceritakan kepahitan yang disimpannya, kekecewaan yang disimpannya selama bertahun-tahun. Dan ujungnya ternyata apa? Sakit hatinya kepada pasangan hidupnya, ternyata pasangan hidupnya sudah meninggal. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, orang sudah meninggal, dia masih tetap simpan sakit hatinya, dia masih simpan tawar hatinya, kekecewaannya, kemarahannya. Bukankah ini yang dikatakan Alkitab tadi, firman Tuhan tadi, orang yang bodoh, orang yang tidak berpengertian.
Kenapa kita sekarang sibuk-sibuk memikirkan itu? Mari kita sibuk, yuk kita sibuk saja dengan benahin hati kita. Orang lain, orang di luar diri kita itu urusannya dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghakimi dia. Hakim yang adil itu ada. Kita tidak berdoa Tuhan menghakimi dia dengan apa? Dengan kematian, dengan keberangkatan, tidak. Tetapi kasih Tuhan yang akan menjamah dia. Kita berdoa buat orang yang selama ini mungkin ada di hati kita, yang tidak menyenangkan hati kita. Ini kebodohan yang luar biasa. Makanya tadi dikatakan keangkuhan hidup. Apa keinginan daging, keinginan mata ini luar biasa juga, ya. Dan keangkuhan hidup ini, 3 dosa ini yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya tadi, surat yang pertama tadi ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-16 tadi. Kita harus perhatikan, dan itu dijabarkan tadi di kitab Roma tadi ya. Kitab Roma pasal 1 ayat 21, ayat yang ke-28 tadi. Disitulah semua, dan itu munculnya dari hati. Karena itu Amsal berkata dalam Amsal 24 ayat yang ketiga dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Ya, saya sedikit kurang setuju kalau dikatakan, kalau seringkali kita berkata-kata yang apa gitu ya, mungkin agak sedikit keras atau apa. Itu hanya di mulutku saja, tetapi di hatiku tidak. Kalau saya sih, menurut saya kurang setuju dengan perkataan itu. Karena apa? Semua itu pasti berasal dari hati. Kalau kita marah, kemudian kita marah pada orang lain, itu karena hati kita nggak terima dengan sikap dia, benar nggak? Itu karena kita tidak sepaham dengan dengan sikap dia, dengan perkataan dia, kita tidak terima. Makanya kita muncul marah. Pasti itu timbulnya dari hati. Segala sesuatu pasti munculnya dari hati. Karena itu inilah yang Tuhan mau, pembenahan hati kita, supaya benar-benar kita layak di hadapan Tuhan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi itu, muka dengan muka. Dan kita tidak dikatakan kelak, hanya engkau dari hadapanku. Ini yang membuat saya jujur gitu ya. Waktu saya berada di ruang ICU, saya merasa hari pertama, kedua itu hari-hari di mana saya benar-benar terpuruk di situ, dan saya hanya bisa katakan, Tuhan, apakah ini hari terakhirku? Hari terakhirku, aku tidak lagi bisa melihat orang-orang yang dikasihi, ya, dikasihi. Tetapi aku saya berusaha untuk membangkitkan semangatku gitu ya, berusaha membangkitkan semangatku. Dan kalau boleh Tuhan, satu saya permohonan Tuhan, banyak Tuhan yang harus saya bereskan dulu, karena saya sadar banyak hal yang harus saya bereskan dalam kehidupan saya, hati saya, ya. Banyak hal yang harus saya bereskan. Kalau boleh Tuhan, lalukan dulu ini. Lalukan maut daripada kehidupanku. Sehingga aku bisa kembali mengubah. Aku bisa, membaharui hatiku. Agar aku sungguh-sungguh benar di depan hadirat-Mu Bapa. Karena saya sadar, ya. Saya sadar banyak sekali hal yang harus saya perbaharui dalam kehidupan saya. Ya, makanya pada waktu saya sedikit bersaksi ya, pada saat masih di ruang ICU di hari ketiga, saya diingatkan firman Tuhan tentang penggembalaan. Saya tidak berkata di sini bagaimana perbicaraan gitu ya, percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Dikatakan Tuhan menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya, aku mengasihi engkau Tuhan, sampai 3 kali. Dan Petrus pun sedih gitu ya. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Saya menyampaikan hal ini, saya tidak berbicara tentang seorang pemimpin ya pada sebuah gereja, tidak. Tapi saya berdiri sebagai seorang pemimpin yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga saya. Bukan berarti saya mau jadi pemimpin atas suami saya, tidak. Tetapi bagaimana pemimpin itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menuntun, bagaimana kita bisa menjadi teladan. Nah, ini yang harus saya baharui dalam rumah tangga saya gitu ya. Kepada anak-anak saya, kepada cucu mantu saya, bahkan terlebih kepada suami saya. Karena ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan ingatkan firman Tuhan, ya Tuhan, kalau boleh berikan aku waktu kesempatan untuk aku bisa menjadi benar-benar berkat bagi keluarga rumah tanggaku. Kalau selama ini mungkin saya menganggap saya sudah benar, saya di luar saya disanjung barangkali, di luar saya dihormati, dihargai, tetapi kalau ternyata di dalam rumah tangga saya sendiri ada hati yang terluka oleh karena sikap saya. Inilah yang membuat saya Tuhan
berikan aku kesempatan untuk itu. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Di hari pertama, kedua saturasi saya belum normal, masih di angka 80. Di hari pertama masih 78, hari kedua 80, hari yang setelahnya baru bisa normal. Dan saya minta Tuhan belas kasih-Mu. Ya, ternyata di hari ketiga Tuhan jawab. Saturasi saya terus ya normal sampai di angka 92, 93, ya 94. Walaupun normalnya belum seharusnya. Tetapi paling tidak ada perubahan. Karena sempat perawat dokter bilang, kalau ibu saturasi tidak bisa naik di hari besok, ya sampai hari kedua, berarti ibu harus pakai ventilator. Ini bagi saya menakutkan sekali mendengar kata ventilator itu, saya sangat takut sekali. Karena itu saya peperangan di malam itu. Terlebih lagi di malam hari kedua itu ada sebelah saya yang drop gitu ya. Wah, di situ saya sama Tuhan saya minta Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, roh maut Tuhan singkirkan. Aku minta belas kasihan, kalau boleh berikan aku kesempatan lagi untuk aku bisa menjadi berkat, terutama dalam rumah tanggaku dulu. Karena ini gereja kecil yang kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab luar biasa di dalam gereja yang kecil ini, yaitu rumah tangga kita, kepada istri, anak, suami, cucu, mantu kita. Nah, disitulah saya minta Tuhan, karena ini banyak yang harus saya benahi, terutama hati. Saya bilang, saya mengaku dengan jujur, saya pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan saat ini saya pengakuan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Harus ada yang pembenahan hati saya, yang harus saya benar-benar. Makanya ketika saya membaca firman ini langsung klik di roh saya. Ya, ini untuk saya. Dan saya mau bagikan ini, ketika saya mendapatkan ini rema buat saya mau bagikan ini juga kepada jemaat. Supaya benar-benar kita, ini di hari-hari saya katakan di lembah penantian saat ini, ya, bukan berarti kita tidak punya keinginan untuk hidup lama, tidak, umur panjang tidak, tetapi kita sadar bisa saja kematian. Saat ini saya duduk berbicara, mungkin nanti gitu ya, kita tidak bisa saling jumpa lagi, kita nggak tahu gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita. Agar sungguh-sungguh kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang bodoh. Bukan lagi menjadi orang Kristen yang tolol. Tapi orang Kristen yang penuh dengan hikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Maka dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang gobal dan seperti orang bodoh. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan kejahatan. Kita katakan, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tetap melakukan benar-benar. Saya katakan sekali lagi, kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita melakukan dosa hati kita. Ya, ini yang namanya dikatakan dosa tersembunyi dalam kehidupan kita. Kalau dosa terlihat, orang lain bisa melihat. Kita melakukan kenajisan, kita melakukan membunuh, mencuri atau segala macam. Itu dilihat orang. Tetapi dosa hati, dosa yang ini tidak bisa dilihat. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan ini sangat berbahaya. Ya, kita baik di depan orang, kita oke gitu, ternyata Tuhan tidak dapatkan munafik kita. Dikatakan tadi kan di Roma itu, jangan ada kemunafikan. Ya, nah ini saya katakan sekali lagi, saya tidak menunjukkan firman ini kepada orang-orang tertentu, tidak. Tetapi kita semua, saya dan saudara, supaya jangan, sekali lagi, saya selalu katakan, ini merupakan prinsip saya. Saya selalu katakan, mungkin besok saya tidak akan melihat hari kehidupan saya. Mungkin hari ini hari terakhir saya. Makanya saya selalu katakan, ingat hari-hari kematianmu. Saya selalu katakan kepada diri saya sendiri. Kalau saya mau marah, saya mau jengkel, selalu itu muncul di dalam batin saya. Ingat hari kematian. Bukan berarti kita putus asa, enggak. Justru karena kita punya prinsip atau pemikiran seperti itu, kita berusaha hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan dengan taat. Kita berbenah diri, ayo cepat, nggak ada waktu lagi, cepat saatnya sekarang kita berbenah. Ya, memang nggak gampang, nggak satu hari. Ketika kita ucapkan besok kita sudah benar, enggak. Tapi dari hari ke hari sampai kita menutup mata. Inilah yang dikatakan pertobatan sejati. Ya, jadi pertobatan bukan sekedar berhenti dari tindakan kriminal, ya, tindakan yang salah. Misalnya kita merokok, lalu kita tidak merokok lagi, gitu ya. Kemudian
apa namanya, hari ini kita pakai narkoba misalnya, kita tidak pakai narkoba lagi gitu ya. Hari ini kita peminum, besok tidak jadi minum. Bukan seperti itu pertobatan yang sejati. Ya, tapi pertobatan yang sejati, pertobatan yang sesungguhnya adalah kita terus mengatur atau mengalami pembaharuan hati itu, dan itu dikerjakan dari hari ke hari. Supaya apa tadi dikatakan, kita tidak menjadi Kristen botol. Ya, itu luar biasanya. Hari ini kita mendengarkan satu kebenaran yang dahsyat, satu kebenaran yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi, atau bagaimana kita tidak menjadi Kristen botol? Bagaimana caranya? Ya, kita akan belajar tentang sunat. Tetapi ya memang di firman Tuhan ada dua sunat, pemahaman sunat itu ada dua. Sunat secara lahiriah, ya, sunat yang dilakukan secara lahiriah yaitu memotong kulit khatan. Ini pada kaum pria, kaum laki-laki, dan ini sebagai sedikit saya sedikit saya sampaikan. Ini yang dilakukan hukum Taurat ya, dalam hukum Taurat, dalam ini merupakan satu tanda perjanjian. Ini pada zaman Abraham, satu tanda perjanjian ya, bahwa setiap anak yang lahir dari keturunan Abraham harus disunat. Ini sunat secara lahiriah. Tetapi sekarang kita tidak belajar tentang hal itu, karena kita percaya umat pilihan itu diselamatkan bukan karena sunat lahiriah, tapi karena sunat hati. Amin. Ya, kita mempelajari hari ini tentang sunat. Makanya bagaimana supaya kita tidak bodoh? Saya katakan tadi pertanyaannya. Kita harus mau menyunat hati kita. Menyunat, memotong segala apapun. Apa itu sunat? Artinya membuang, memotong, ya. Segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu yang sia-sia, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang baik. Buang itu semua dalam kehidupan kita. Buang dari hati kita, buang dari pikiran kita. Jangan sampai ya seperti kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ternyata orang yang disakit hatinya itu orang sudah mati. Sampai mati pun dia tetap menyimpan sakit hati. Itu kan bodohnya luar biasa gitu ya. Nah, karena itu ayo kita belajar untuk menyunat hati kita. Kita baca. Ya. Kita baca dulu ini di dalam perjanjian lama pun ternyata Tuhan sudah menyampaikan hal itu ya. Kita buka dalam Yeremia pasal yang keempat. Kita kembali kepada pembacaan Yeremia, tapi pasal yang keempat, ayat yang keempat, ya. Sedikit lagi ya. Yeremia pasal 4 yang keempat. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sunatlah hatimu. Buang segala sesuatu itu, buang segala yang jahat itu. Maka supaya kita jangan, tadi saya dikatakan kembali, jangan menjadi orang Kristen yang botol. Buang semuanya itu. Ya, supaya kita sungguh-sungguh ya, sekali lagi, dan itu butuh namanya satu komitmen, satu kesungguhan, nggak gampang, sakit. Coba lihat, perhatikan kalau mungkin ada yang pernah melihat orang disunat gitu ya, berdarah, dan yang disunat juga butuh kesiapan. Ini butuh, artinya kita pun untuk menyunat hati kita juga butuh kesiapan untuk itu. Bagaimana caranya? Ya teruslah kita bersekutu, teruslah kita dekat dengan Tuhan. Kita minta terus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Karena sunat hati bukan kita sendiri mengerjakan, kita punya Roh Kudus. Ingat, itu kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kalau kita sudah tertegur dengan firman itu, cepat-cepat kita, Tuhan Roh Kudus, aku buka hatiku saat ini, mampukan aku untuk dapat menyunat hatiku. Segala sesuatu yang masih ada, Tuhan, aku mau lepaskan. Setiap hari kita minta seperti itu, setiap hari pun kita lakukan seperti itu. Makanya kita jangan lupa, mesbah pagi itu penting sekali, sangat penting. Karena apa? Saya pernah katakan, orang yang nggak pernah mesbah pagi, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan di pagi hari, mengucap syukur, saya katakan dia orang sombong. Kenapa? Dia menganggap dirinya orang hebat. Dia nggak tahu padahal hari itu mungkin ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita sudah bermezbah, kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita minta terus ditegur oleh Roh Kudus, apa yang salah, apa yang tidak harus kita lakukan. Cepat-cepat kita lakukan itu, ya. Jadi kita dikatakan tadi di Yeremia, sunat hati, dan itu dilakukan. Kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita. Roh Kudus yang akan terus memampukan kita, ya. Sekali lagi ini butuh komitmen.
Yakobus, coba kita baca ya. Yang kedua bagaimana? Jadi yang pertama tadi sunat ini tidak mudah ya. Perlu komitmen, perlu keinginan, perlu kerinduan, perlu pengorbanan. Berdarah-darah ya. Ya, nggak gampang. Sekali lagi nggak gampang ya. Nah, sekarang yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah harus, nah ini yang penting, harus ada penundukan kepada firman. Ya, setelah kita mau disunat, kita mau menyerahkan hidup kita untuk kita dilakukan sunat hati itu tadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka jalannya kita harus mau tunduk kepada firman. Penundukan diri kepada firman. Ya, penundukan diri kepada firman. Kita buka coba Yakobus. Ya, sedikit lagi. Ya, karena kita akan ini perjamuan ya. Yakobus Oke, maaf Bu, komentarnya ya. Ini sudah dianukan, betul kan, Dok? Betul kan, Bu? Ya, maaf Bapak Ibu Saudara, ini tadi kuota saya ini. Bentar, ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Dikatakan tadi ayat Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tertundukkan kita kepada firman itu. Ketika kita mendengar firman, kita respon, iya itu untuk saya. Ini kita yang akan mengubah kita. Ya, ketertundukan itu. Kalau kita bilang firman ini kayaknya kok keras sekali, firman ini bukan untuk saya, tidak akan bisa yang namanya kita mampu untuk menyunat hati kita. Melepaskan, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan itu. Ya. Jadi sekali Bapak Ibu saudara sekalian, mari sekali lagi kita yuk saatnya kita melakukan kebenaran firman. Saatnya yuk kita bergerak saat ini. Saya mau katakan tidak ada banyak waktu lagi, ya. Supaya apa? Saya katakan itu bukan berarti saya lalu pesimis tentang hidup, tidak. Tapi saya justru karena saya tahu tidak banyak waktu lagi, bergegas kita saat ini, membenahi hati kita, bergegas saat ini untuk melakukan. Jangan kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang ditulis dalam Roma 2 ayat 4 gitu ya. Jangan menganggap sepi. Ini ayat yang terakhir, saya kunci dengan ayat ini ya, kita sama-sama baca. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Terakhir nanti ya. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Sana dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Ya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya, ketika kita kembali Tuhan bilang tidak kenal. Penghakiman terjadi, penghukuman terjadi, ya. Karena Tuhan sudah ingatkan itu dan Tuhan masih terus berikan kesempatan kita bagi kita sampai saat ini. Tangan Tuhan terus terbuka buat kita gitu ya. Ayo kita terus datang kepada Tuhan, bukan sekedar datang dengan badan kita jasmani kita, tapi kita datang dengan hati kita, dengan pembaruan yang terus dilakukan dari hari ke hari.
Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini, dan kita hari ini akan menerima perjamuan yang nanti akan dilayankan oleh Bapak Gembala kita. Kita persiapkan hati kita, yuk kita betul-betul menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan dikatakan tadi dia, jangan menganggap sepi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan sebagai pengingat kita, jangan kita menjadi Kristen botol, tapi jadilah Kristen yang arif dan bijaksana. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur buat firman yang kami dengar pagi hari ini Bapa. Kami percaya firman ini menegur setiap kami hamba secara pribadi yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan juga jemaat yang mendengarkan ya Bapa. Bila kami sungguh-sungguh di hari-hari yang jahat ini, kami mempersiapkan batin kami mempersiapkan hati kami, kehidupan kami, agar sungguh kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang botol, yang bodoh dan tolol, tidak berpengertian. Tapi kami menjadi orang Kristen yang arif dan bijaksana dalam menghargai waktu, kesempatan Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami serahkan hidup kami persilakan Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menyunat hati kami, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami sebentar untuk kami juga boleh menerima Bapa perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kami persiapkan hati kami Bapa, segala sesuatu yang tidak berkenan saat ini Tuhan, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kelayakan daripada kuasa darah-Mu sendiri yang akan melayakkan kami menerima perjamuan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan melayani perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah siapkan roti di tangan kalian? Mari siapkan roti di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, inilah hamba-Mu Tuhan yang akan melaksanakan perjamuan kudus ini Tuhan. Sebelum hamba melaksanakan perjamuan kudus ini, Engkau berkati hamba-Mu. Ampuni segala dosa, segala hamba-Mu, agar kami boleh layak bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun ke atas anggur ini. Haleluya. Amin. Mari persiapkan roti di tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk segala dosa dan salah kita. Amin. Mari ucapkan syukur dan makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk segala dosa dan salah kita. Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penebusan-Mu, apa yang Engkau lakukan, biar hidup kami selalu bergantung kepada firman-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Kami boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan yang mengalami pergumulan hidup dipulihkan, dan yang berkekurangan diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan dengarkan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keuanganmu, dan apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang dan selamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Saya kembalikan kepada Bu Berta. Ya, terima kasih pada Bapak Gembala. Ya, luar biasa hari ini kita boleh melaksanakan ibadah raya. Luar biasa. Untuk minggu depan nanti mungkin akan diinfokan selanjutnya apakah kita tetap melaksanakan ibadah seperti ini melalui Zoom ataukah kita nanti sudah melaksanakan ibadah secara tatap muka. Ya, jadi nanti kita melihat perkembangan situasi ke depan dan nanti juga akan ada petunjuk dari Bapak Gembala. Nanti akan diinfokan melalui grup-grup ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita saling sapa-sapa boleh ya. Yang belum buka videonya bisa dibuka, kita saling sapa. Saling memberkati. Shalom. Foto-fotokan yuk. Halo. Shalom Ibu Agustina. Kabar Bu Evita. Luar biasa. Keluarga Pak Ada otomatis. Salam siapa ya? Shalom Bapak Gembala. Pak Doni. Shalom keluarga Siapa itu ya? Monika ya. Om Petrus, salam. Salam dari kami dari Bali. Sama-sama. Nayan, Kamurni. Halo Pak Ayo Marta, salam Marta. Halo Marta. Apa kabar Marta? Halo Bu Nasri. Bagus ya. Halo Mana kabarmu Kak? Halo Tian. Halo bro. Halo. Budgetnya mana? Semuanya ya. Nuni. Nuni suara. Marta, kenapa diam aja Marta? Kenapa diam aja?
Halo Marta. Oma Berta itu Oma Berta. Kita masih di mute ya. Tuh. Sehat Lastri. Halo. Ada yang akan matikan ya. Salam Marta. Shalom Bu Astuti. Shalom Ibu Fani. Ibu Fani. Lapang. Baik. Bye. Oke ya. Bye. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa berjemur ya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua jemaat. Hai, itu Maria ya? Itu Maria ya? Iya. Ada semua, oke. Ibu Nurti, bye-bye semua. Yo, Mama Deren. Keluarga, Pak Doni, Terima keluarga, kasih. sehat selalu. Tante. Ibu Endang, Iya, Bu Om Dharma. Pak Imam, Om Agus. Karma. keluarga. saya live dulu ya. Saya live duluan ya. Terima Bye-bye. kasih. Oke, Mama Deren. Yo, Sampai Pak Yakobus ya. Saya live ya sayang. Semua. Permisi Bapak Gembala. Permisi ya Bapak Gembala. Om, Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Pak Gembala, Tante, makasih. Ya, makasih. Pak, ketemu. Oke, kita lihat ya. Kita ya. Ya, sama-sama tinggalkan ya. Yuk. Oke. Lip meeting. Artinya mana? List. Nah.